Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga senantiasa sehat, baik, damai, bahagia, bergembira. Salam dari saya Kus Aprianto dari Pastori GKSPS Pamenang. Bapak Ibu Saudara, ini ada Alkitab. Tapi saya tidak akan khotbah, ceramah atau membahas Alkitab, tapi saya akan sharing. Tadi waktu saya sedang pemahaman Alkitab memimpin begitu, di antara itu tiba-tiba ada salah seorang anak jemaat usianya kurang lebih 1,5 tahun ya, 1,5 tahun yang setahun yang lalu saya baptis, datang terus kemudian deprok di pangkon saya dengan nyamannya. Saya kipasi dengan buku bahan pemahaman Alkitab itu. Spontan saya kemudian muncul gagasan, apalagi melihat audien pemahaman Alkitab yang sangat banyak sekali. Jadi di sini pemahaman Alkitab itu di kelompok-kelompok itu seperti reuni mingguan bagi jemaat. Jadi dari bayi yang paling kecil sampai kakek-kakek datang semuanya. Bahkan tadi ada yang sakit stroke. Saya ingat waktu di kampus itu ada sempat membaca, tapi tidak sempat mempelajari karena itu termasuk ilmu mutakhir, ilmu baru dalam melakukan hermeneutik atau studi eksegetis. Jadi studi untuk memahami Alkitab atau dalam kasana ilmu biblika itu ada yang namanya berbagai metode atau pendekatan. Ada pendekatan prakritis, ada pendekatan historis kritis, dan naratif kritis. Zaman saya di studi di teologi Adita Wacana baru sampai pada naratif kritis ini. Tapi kemudian secara mutakhir ada ilmu dari konteks sosial, konteks budaya. Lalu ada pendekatan lagi tanggapan pembaca itu. Nah, tadi saya mencoba melakukan itu. Setelah membaca ayat demi ayat, satu demi satu gitu, 25 ayat, yaitu dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 25 dalam kisah kebun anggur Nabot yang konfront dengan Ahab, Isabel, muncul Elia itu. Saya tiba-tiba muncul. Saya terapkan ini metode tanggapan respon pembaca kritis gitu. Bayangkan Bapak Ibu di tempat desa yang mungkin tidak biasa jemaat itu berbicara, menyampaikan gagasannya, saya minta untuk mengaplikasikan metode itu. Setelah saya membaca Alkitab, lalu saya tidak mulai dengan memberikan uraian latar belakang historis, konteks sosial, kultural, gaya bahasa, jenis sastra. Saya menafikan itu semuanya. Lalu saya beri kesempatan untuk coba Mas, Mbak, Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik sekolah minggu remaja, karena lengkap itu dari bayi sampai orang tua. Tanggapan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian apa? Diam. Lalu saya pancing. Dari akhirnya muncul seorang pemudi menyampaikan tanggapannya, seorang pemuda menyampaikan tanggapannya, seorang pemudi lagi menyampaikan tanggapannya, seorang ibu-ibu muda menyampaikan tanggapannya, seorang ibu-ibu tua menyampaikan tanggapannya. Luar biasa sekali. Ternyata dari situ muncul kekayaan pemaknaan atas teks Alkitab dari kisah kebun anggur Nabot. Macam-macam dan tidak akan saya uraikan di sini. Sehingga akhirnya saya sebagai pemimpin PA kan enak sebenarnya. Tinggal menyarikan atau tinggal menata itu ya, poin 1, 2, 3 itu. Yang pertama, yang kedua, ini sebuah metode pemahaman atas firman yang tidak menjadikan pendengar, audien, peserta pemahaman Alkitab itu objek. Tetapi mereka pelaku, mendengar, subjek gitu. Jadi saya tidak menceramai, tidak menggurui, tidak memberikan nasihat-nasihat moral atau doktrin-doktrin.
ala Calvinis atau ala Lutheran, karena jemaat yang saya layani ini dari latar belakang Calvinis dan Lutheran. Enak sekali ternyata membebaskan itu. Saya sebagai pelayan PA itu mendapatkan hal-hal yang ada di luar jangkauan pikiran saya. Sementara saya sambil mangku anak bayi, ya, anak jemaat tadi tertidur. Jadi sambil saya memimpin PA tadi itu, anak itu sampai tertidur. Saya bisa ngipasin dia sementara mendapatkan tanggapan-tanggapan. Luar biasa sekali. Dan bahan ini merupakan bagian dari bahan masa penghayatan Paskah di GKSBS. Sepertinya perjalanan pelayanan saya ini diantaranya akan saya warnai semacam itu. Menghindarkan diri dari nyeramai, ngandanin doktrin. Karena ternyata jemaat itu punya kecerdasannya, punya wawasannya, punya keluasan cakrawala pandangnya. Jadi ini saya kira sebuah metode yang sangat membebaskan. Pendeta, majelis, pemimpin, fasilitator itu agak ngurangi nasihat-nasihati, ceramah-ceramah, doktrin. Apalagi kalau doktrinnya itu tidak apresiatif, gitu ya, kurang apresiatif. Ternyata jemaat itu punya kekayaannya dan bisa dibiasakan, dikulinake kata orang Jawa itu. Akhirnya itu orang yang tadinya PA diam bisa berbicara, memaknai kehidupan. Itulah berteologi. Mereka memaknai peristiwa kebun anggur Nabot, kemudian kaitannya dengan Ahab, Isabel, Elia itu dalam kehidupan kekinian. Luar biasa sekali. Yang barangkali anak-anak atau ibu-ibu tadi selama ini nggak berani atau nggak mau atau takut atau memang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Luar biasa sekali. Ini saya baru pulang dari PA. Hujan turun, tadi saya kehujanan di jalan, luar biasa sekali. Jauhnya berapa? 50 kilo. Dan saya akan nyerutup kopi, ini ya, kopi pahit. Dan pulang PA mendapatkan oleh-oleh, ada sewadah duku. Selamat malam, Tuhan berkati.